Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang teman-teman semua. Nah, untuk video pada kali ini, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara kita melakukan pengolahan foto udara. Kemarin kan teman-teman sudah melakukan akuisisi foto, baik itu vertikal ataupun yang bergerak. Nah, ini kita coba melakukan pengolahannya. Nah, seperti yang kemarin sempat saya demokan di kelas, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kalibrasi kamera ya untuk mendapatkan parameter distorsi dari kamera yang kita gunakan seperti itu. Nah, untuk itu di sini kita pakai workflow untuk menambahkan fotonya. Di sini objek yang kita gunakan adalah objek yang foto papan catur ya, yang berpola sehingga kita bisa menemukan parameter distorsinya seperti itu. Oke, langsung saja seperti ini. Nah, objeknya bisa dilihat pada layar ya. Ini gambar objek papan caturnya. Kemudian kita lakukan kalibrasi kamera dengan menggunakan tools ini. Nah, di dalam ini ada tools camera calibration. Nah, ini kita lihat di sini masih belum muncul ya untuk hasilnya. Kita pakai yang kamera terus calibrate kamera. Nah, ini kita centang semua. Kemudian setelah itu maka muncul seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kamera calibration-nya bagian adjust ini dia sudah ada muncul parameter kalibrasi kameranya. Nah, itu untuk metode bagaimana kita menemukan parameter distorsi dari kamera yang kita gunakan seperti itu. Nah, parameter ini kemudian kita bisa foto, dicatat atau bisa diekspor. Nah, ini ada ekspor di sini. Ini save. Kita simpan misalkan parameter kamera. Nah, ini disimpan dalam format XML. Oke, setelah selesai maka selanjutnya kita bisa close untuk setiap semua fotonya seperti itu. Kita remove. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan foto yang sudah kalian akuisisi, baik itu vertikal ataupun yang yang bergerak seperti itu. Ini kita coba olah yang vertikal. Saya akan coba mengolah punya Adrian. Ya, kita masukkan. Nah, ini untuk fotonya berjumlah 30 foto. Terus di sini juga sudah ada informasi X, Y, Z, longitude, latitude, dan altitude ya. Nah, untuk memproses ini, kita kan tadi sudah ketika pekerjaannya itu dia membutuhkan kalibrasi kamera, maka kita masukkan parameter kalibrasi tadi dengan di fitur tools ini. Kemudian kita pilih kamera calibration. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengatur parameter kamera yang sudah parameter distorsi yang sudah kita hitung atau kita cari sebelumnya, kita ukur sebelumnya. Nah, ini type-nya kita ubah jadi dari auto menjadi pre-calibrate. Kemudian di sini kita masukkan parameter distorsinya, entah itu K1, K2 sampai seterusnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan kalibrasi kamera nih. Nah, di sini kita isi aja sesuai dengan apa angka yang sudah kita dapatkan tadi, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita load, ini kita masukkan. Di sini kita masukkan open. Nah, cuman karena kamera yang saya gunakan dengan kamera Adrian dia memiliki pixel size yang berbeda, ukuran frame image-nya yang berbeda, maka dia nggak match. Sehingga dia nggak bisa langsung otomatis keisi. Nah, makanya kita lakukan input manual di sini. Nah, kita input manual tadi harusnya di screenshot ya. Nah, ini kita simulasi aja. Misalkan K1-nya minus 0,009. Nah, ini misalkan 0,001 misalkan seperti itu ya. Nah, ini coba kita samakan aja semua. Nanti teman-teman juga bisa coba kira-kira eh, ketika di dicoba kalibrasi dan dimasukkan atau disamakan di sini itu hasilnya seperti apa. Nah, bisa teman-teman coba.
Nah, ini untuk fix kamera kita centang semua, select, terus centang all. Ini maka semua parameter ini akan digunakan untuk melakukan kalibrasi terhadap semua foto yang kita olah nantinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian, oh ya, sebelum itu kita save terlebih dahulu projectnya. Di sini misalkan vertikal. Vertikal ya. Nah, udah. Oke, sudah ya. Jadi, sebelum kita lakukan kamera calibrate, itu sebaiknya kita lakukan penyimpanan project terlebih dahulu tadi. Nah, kita kan sudah memasukkan ini kan parameter kalibrasi nih. Nah, selanjutnya kita lakukan kalibrasi sekarang. Calibrate kamera berdasarkan semua parameternya, entah itu K1, K2, sampai dengan B2. Kita oke. Nah, oke, ini sudah ada ya hasilnya untuk kalibrasi kamera. Ini dia sudah terkalibrasi, finish 100%. Kemudian selanjutnya adalah proses align foto. Nah, proses align foto ini kita akan melakukan pembuatan tie point, ya, di mana akurasinya itu kita set di sini bisa medium, high atau high ges. Nah, ini saya kasih contoh medium saja. Nah, sebaiknya minimal itu kita set medium ya, jangan low atau lowest, nanti hasilnya kurang bagus seperti itu. Kemudian key point limit sama tie point limit ini 40.000 secara default dan tie pointnya 10.000. Nah, ini kita eh, atur seperti ini saja. Nah, untuk kenapa apa itu key point ataupun apa itu tie point, eh, kemarin sudah saya jelaskan ya di kelas. Nanti untuk di penulisan laporannya nanti bisa didetailkan lagi seperti itu. Nah, ini untuk parameternya seperti ini, kita bisa langsung oke saja. Oke, dia prosesnya matching point dulu, kemudian estimate camera location. Oke, ini udah ada ya, udah muncul hasilnya di mana hasil type point yang didapatkan itu dia berjumlah 81.500 type point ya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan proses build point cloud di sini. Ini kita pilih filternya, depth filternya, bisa mild, moderate, atau agresif. Nah, kita pilih yang moderate saja, yang tengah-tengah. Untuk quality-nya tetap kita gunakan medium, kemudian setelah itu kita oke saja. Jadi prosesnya itu setelah align foto, itu kita lakukan pembuatan point cloud atau dense cloud. Tujuannya untuk memadatkan tie point tadi. Jadi titik-titik yang ini itu lebih ditebalkan seperti itu, lebih dipadatkan. Nanti kita bisa cek hasilnya ya. Nah, ini hasilnya bisa kita bandingkan. Ini untuk tie point, ini untuk yang point cloud. Jadi dia bisa lebih tebal kelihatannya. Nah, setelah itu maka kita lanjut ke proses pembuatan DEM. Nah, ini tujuannya untuk membentuk surface ya, di mana source datanya kita gunakan yang point cloud. Interpolasi kita enable untuk agar dalam proses pembuatan DEM ini ketika ada kekosongan data maka dia melakukan interpolasi dari titik-titik di sekitarnya seperti itu. Ini kita langsung oke saja. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Ini kan ada kekosongan data di sini kan. Nah, ketika kita lihat di DEM-nya, dia sudah menginterpolasi dari titik-titik di sekitarnya sehingga tidak ada kekosongan data di situ. Oke, terakhir adalah melakukan proses pembuatan orthomosaic. Nah, ini kita pilih untuk surface-nya kita pilih DEM, terus dan seterusnya kita pakai default saja.
terus kita oke. Nah, ini proses pembuatan ortofotonya ya. Oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya, di mana kalau kita lihat atau kita cek di sini untuk em, pixel size atau GSD yang didapatkan itu dia sekitar 0,5 mm per pixel. Jadi bisa kita pastikan bahwa dia sudah cukup detail untuk resolusi spasialnya atau GSD-nya seperti itu. Nah, terakhir, kita bisa ekspor generate report. Ini kita klik file, terus ekspor. Di sini kita pilih generate report. Kita bisa lihat berapa apa parameter masing-masing pengolahannya seperti itu. Nah, ini bisa muncul. Ini sudah ada ya untuk generate reportnya. Nanti bisa kalian lampirkan juga di laporan. Nah, ini bisa kelihatan untuk recalibrate-nya dia yes. Berarti dia sudah melakukan kalibrasi di situ. Kemudian ini bisa dilihat untuk parameter-parameter kalibrasinya yang digunakan tadi. Kemudian ini kamera location ini masih sangat jelek ya. Ini bisa biasanya karena tadi proses kalibrasinya seperti itu. Jadi dia merubah apa namanya estimasi lokasi dari masing-masing foto itu. Jadi kelihatan kurang bagus. Nah, ini untuk kelihatan errornya sangat besar ya. Ini untuk DEM yang dibentuk dan lain-lainnya. Processing parameternya semua lengkap di sini, seperti itu. Nah, itu untuk pengolahan foto vertikal. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan pengolahan pada foto bergerak. Nah, ini kan vertikal. Kalau bergerak kan eh, teman-teman mungkin mengambil kameranya itu secara horizontal. Nah, kita bisa cek nanti ada sedikit perubahan perbedaan ya yang terjadi. Untuk prosesnya sama, kita anggap saja kamera ini sudah dilakukan kalibrasi ya. Biar kita tidak mengulang, kita langsung saja kita add foto dulu, kita masukkan semua foto yang bergerak. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita save dulu projectnya. Save dulu. Di sini misalkan bergerak. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan kalibrasi seperti yang vertikal tadi. Kita pilih tools, kemudian camera calibration. Di sini kita pilih pre-calibrate. Ini kita masukkan apa, parameter seperti yang tadi ya. Kita samakan aja nih. Nah, oke. Sudah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita fixkan semua parameternya. Setelah itu kita oke, terus kita lakukan kalibrasi. Nah, seperti itu. Calibrate lens. Oke, setelah itu maka kita langsung saja ke align foto. Ini sama, kita langsung aja. Untuk pengaturannya masih sama seperti yang objek vertikal tadi. Nah, ini udah muncul ya type point-nya itu dia totalnya hanya 46.000 type point ya. Ini bisa kita cek juga seperti yang kemarin saya tunjukkan di kelas A, B, dan C. Untuk matching yang terbentuk seperti ini, yang tadi juga bisa dicek, yang vertikal bisa.
Ini bisa kita lihat dia sudah banyak ya yang biru ya, berarti dia matchingnya itu sudah banyak seperti itu. Jadi sumber typo yang terbentuk dia juga sudah banyak sumbernya. Nih. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembuatan point cloud ya atau dense cloud. Ini kita samakan saja di moderate. Kita tunggu. Kemudian ini juga sambil nunggu kita bisa cek ya. Ini type point untuk yang vertikal tadi, view matches, dia ada 3000 matching yang dideteksi. Cuman ada 3500 aja diantaranya yang diidentifikasi valid kayak gitu. Ini ya. Nah ini kalau ini yang salah nih bisa dilihat. Oh ternyata memang dia nggak sesuai karena dia ujung daun dengan meja itu makanya dia tidak diidentifikasi sebagai type point atau dinyatakan invalid kayak gitu. Nah itu kita kembali ke processing yang bergerak. Di sini belum selesai ya. Nah ini sudah selesai. Nah kita bisa lihat nih perubahannya itu ada sekitar bahkan 1000 kali lipat ya. Jadi awalnya dia cuma 46.000 type point, dia setelah dilakukan build point cloud menjadi 4 juta point cloud atau 4 juta titik kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya adalah build them untuk di vertikal. Namun kalau kita lihat di sini dia ternyata nggak bisa kalau build them. Kenapa? Di sini karena sebagaimana yang kita ketahui kan DEM itu adalah representasi digital dari elevasi permukaan bumi, iya kan? Nah, sementara foto yang kalian potret yang bergerak ini itu dia dipotret secara horizontal sehingga em, bukan representasi XY, bukan planimetris lah. Nah, jadi kan kalau DEM itu dia kan apa namanya? eh, jadi representasi XY di mana setiap titik di koordinat planimetris itu dia ada informasi Z-nya. Seperti itu. Di mana ini berbeda kalau yang ini. Dia kan cuman dari samping sehingga dia malah bukan XY tapi XZ atau YZ. Jadi makanya di sini dia nggak bisa DEM. Nah, solusinya gimana biar kita tetap bisa mengolah eh, di pengolahan selanjutnya. Jadi kan tujuan kita sebenarnya itu kan untuk membuat ortomosaik itu kita ingin agar dia punya surface ya, sehingga dia nggak ada bolong-bolong di sini kan. Ini kan masih ada bolong-bolong nih. Nah, sehingga kita buat surface-nya. Namun untuk surface yang kalau objek vertikal kan dia pakai DEM. Nah, di sini kita bisa nih pakai yang build model ini kalau dia secara horizontal potretnya. Nah, ini bedanya. Ini kita pakainya source datanya depth map ya. Kenapa nggak point cloud? Karena dia diidentifikasi sangat berat ya untuk RAM-nya. Nah, kita coba aja ya. Misal nih, kita pakai point cloud. Oke, maka dia muncul seperti ini nih. Ada apa? Ada peringatan seperti ini dan dia merekomendasikan untuk build dan dia pakainya depth map. Nah, kita coba pakai depth map saja. Jadi dia bisa lebih ringan lah seperti itu. Ini kita langsung saja, oke. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa foto-foto yang kalian potret itu dia nggak ada motion ya. Karena bisa jadi akan terjadi gagal align atau gagal matching. Dan juga harus memastikan bahwa foto-foto yang kalian dapatkan itu memiliki tampalan atau overlap yang cukup kayak gitu biar dia bisa eh, apa memperbesar kemungkinan align-nya. Kalau dia tampalannya dikit, maka kemungkinan matchingnya itu nggak berhasil itu besar gitu. Nah ini udah jadi, ini untuk surface modelnya ya. Jadi dia sudah apa namanya, bukan titik-titik lagi nih, dia udah jadi surface kayak DEM. Nah kita bisa bandingkan di sini. Ini kan yang DEM-nya nih. Nah,
Jadi dia juga sudah surface. Jadi tujuannya adalah membentuk surface-nya dulu seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba olah untuk ortomosaiknya. Nah, di sini bisa kita pilih geografi. Kemudian ini ada pilihan nih di sini, model atau point cloud. Nah, kalau yang tadi dia pilihannya DEM atau point cloud di sini. Nah, seperti itu. Di sini kita pilih yang model, ya. Kita oke. Nah, nanti dia ortofoto yang didapatkan atau ortomosaik yang dihasilkan itu dia sudah beracuan pada model ini, kayak gitu. Jadi dia mesh-nya lah, ini sebutannya mesh kayak gitu. Kita tunggu agak lama ya. Nah, nanti bisa teman-teman tambahkan juga analisisnya, terutama di bagian pembuatan ortomosaik ya. Perbedaannya seperti apa dengan vertikal ataupun yang bergerak. Nah, itu kan inputnya kan beda tuh, ada DEM, ada yang model. Nah, bisa kalian analisis tuh bedanya di mana gitu. Nah, terutama pada bagian pembuatan ortomosaik di sini kan tadi. Nah, kalau yang dia DEM, dia kan sudah default nih, nggak bisa diubah-ubah gitu kan. Nah, kalau yang tadi di sini itu dia bisa diubah-ubah. Ini bisa pakai planar, silindrikal, ataupun geografik. Nah, kita kan pakai geografik tadi biar sama. Nah, ini kalau planar ini bisa ditentukan, oh dia XY, top XY. Jadi nanti hasilnya itu meskipun dia horizontal, maka tapi dia akan direpresentasikan sebagai XY, dianggap datar ini. Jadi itu bangunannya dianggap roboh atau datar gitulah. Jadi Z-nya itu dianggap jadi Y seperti itu. Kalau yang tadi. Nah, ini pun hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dicek hasilnya, hasil ortomosaik ya. Jadi ortomosaik dari samping lah, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat bedanya seperti apa. Kemudian sama seperti yang tadi, kita bisa lakukan exporting data. Di sini export generate report. Kita oke aja di sini. Kita akan generate report bergerak. Nah, ini hasilnya. Ini untuk survei datanya. Udah udah yes juga kan. Di sini udah ada juga keterangan kalibrasi kameranya. Kemudian ini DEM yang diidentifikasi. Nah, kalau kita lihat kan dia ngambil dari model tadi, kayak gitu. Meskipun dia nggak ada apa namanya, nggak ada DEM-nya, cuman dia ambil dari sini nih. Nah, seperti itu. Dia menganggap bahwa ini tuh tampak atas gitu, kalau di foto udara. Jadi dia tuh nganggapnya kayak gini. Nah, tampak atas gini lah. Nah, jadi semakin ke atas elevasinya semakin tinggi. Nah, seperti itu. Kalau di sini, nih ini kan merah nih, ini kan dia elevasinya lebih tinggi kan. Seperti itu. Ini biru berarti dia lebih rendah. Nah, kayak gini. Nah, ini biru nih bawah nih. Elevasinya dianggap lebih rendah. Nah, jadi model ini itu dijadikan dianggap sebagai DEM ketika kita fotonya itu horizontal seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorialnya bagaimana cara processing fotonya. Sebenarnya ini cuman simulasi, sebenarnya ada tambahan pengolahannya ketika kita datanya itu memang benar-benar data foto udara. Jadi teman-teman misalkan ada data ICP atau GCP, nanti pasti ada pengolahan tambahan yang namanya breaking GCP atau melakukan proses orientasi absolut di situ. Tapi nanti aja itu. Ini aja dulu. Secara umum berarti untuk pengolahan vertikal itu prosesnya. Yang pertama menambahkan fotonya dulu, kemudian dikalibrasi. Setelah dikalibrasi, dilakukan pengolahan align foto untuk mendapatkan type point. Setelah type point didapatkan, maka dilakukan pemadatan dengan build point cloud ini.
hasilnya adalah dense cloud atau point cloud. Setelah point cloud atau dense cloud-nya dihasilkan, maka kita lakukan pembuatan DEM. Kemudian setelah DEM dihasilkan, maka terakhir kita bentuk orthomosaik dari surface-nya, yaitu DEM, seperti itu. Nah, jadi secara umum seperti itu, align foto, point cloud, DEM, dan terakhir orthomosaik, seperti itu. Nah, berbeda dengan vertikal, kalau bergerak dia karena diambilnya secara horizontal, maka prosesnya sedikit berbeda. Jadi, kalau di sini align foto, point cloud, kemudian model, baru orthomosaik. Jadi, perbedaannya cuma di situ aja. Satu yang pakai DEM, satu yang pakai model, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup cukup sekian. Saya tutup video ini dengan ucapan selamat mengerjakan laporan dan terima kasih.